Halo semuanya, dan selamat datang di bedah materi kita kali ini. Jujur, saya super excited buat ngebahas topik hari ini karena kita bakal ngebedah sebuah transformasi rekayasa teknik yang bener-bener di luar nalar. Kita bakal lihat gimana caranya desain pesawat komersial yang super familiar, yang mungkin sering Anda naiki pas liburan, dirombak total jadi mesin pelacak dan penghancur mematikan di tengah lautan. Hari ini, kita bongkar rahasia spesifikasi teknisnya dan melihat anatomi sesungguhnya dari transformasi ekstrim ini. Oke, coba kita renungkan pertanyaan sentral ini. Bayangkan sebuah Boeing 737. Kalau dengar nama itu, pasti yang langsung terlintas di kepala adalah penerbangan liburan, lorong kabin yang sempit, dan pramugari yang lagi nawarin minuman. Tapi gimana ceritanya platform yang biasa kita pakai sehari-hari itu direkayasa ulang secara ekstrim untuk jalanin misi militer paling berbahaya di dunia? Ngubah pesawat penumpang biasa jadi pemburu kapal selam di garis depan, itu jelas bukan hal sepele. Ini adalah mahakarya teknik yang luar biasa gila. Untuk ngejawab itu, kita punya 6 poin pembahasan hari ini. Pertama, dari penumpang menjadi pemburu. Kedua, modifikasi bodi dan mesin. Ketiga, persenjataan dan arsenal. Keempat, mata dan telinga Poseidon. Kelima, sistem pertahanan udara. Dan yang terakhir, jangkauan global dan operator. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Dari penumpang menjadi pemburu. Transformasi ekstrem. Jadi, kalau kita bandingkan, di satu sisi ada Boeing 737-800 standar, mahakarya penerbangan sipil yang tugasnya simpel, bawa Anda dari titik A ke titik B dengan aman. Tapi di sisi lain, platform dasar ini bermutasi jadi P-8 Poseidon, atau yang di dalam Boeing sendiri disebut 737-800X. Ini bukan lagi pesawat biasa, ini monster patroli maritim Angkatan Laut yang dirancang khusus buat misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Dan jangan salah, ini bukan cuma soal ngintip dari jauh. Poseidon punya kemampuan tempur penuh buat ngelawan kapal selam dan kapal permukaan. Misi utamanya cuma satu, mendominasi lautan dan menghabisi ancaman di bawah air sebelum mereka sempat nyerang armada kita. Kita lanjut ke bagian 2, modifikasi bodi dan mesin. Struktur yang kuat. Nah, disinilah hukum sebab akibatnya kelihatan jelas. Kedua pesawat ini emang pakai mesin turbofan CFM 567B27A yang super bandel. Tapi, karena misi Poseidon itu ekstrim, modifikasinya juga harus ekstrim. Poseidon butuh daya listrik raksasa buat ngidupin semua radar dan sensornya. Solusinya, kapasitas generator listriknya langsung dilipat gandakan dari 90 kVA jadi 180 kVA. Terus, karena pesawat ini harus terbang menukik sangat rendah, nyaris nyentuh air buat nyari bayangan kapal selam, sistem peringatan darat otomatis atau GPUS-nya terpaksa dimatiin. Kalau enggak, alarmnya bakal terus-terusan bunyi dan bikin pilot stres. Satu lagi, Poseidon pakai desain ujung sayap yang ditarik lurus ke belakang buat ngasih efisiensi bahan bakar dan kelincahan bermanuver di ketinggian rendah. Selain itu, ada modifikasi yang nggak kalah penting, namanya OBIGs. Gini, pas bahan bakar pesawat mulai habis, ruang kosong di tangkinya kan bakal keisi sama uap bensin. Di pesawat komersial itu normal, tapi di zona perang, ruang penuh uap itu bisa jadi bom waktu kalau sampai kena peluru musuh. Nah, sistem OBIGs ini pinter banget. Dia terus-terusan memproduksi gas nitrogen buat ngisi ruang kosong itu, ngusir oksigen keluar, dan meminimalkan risiko ledakan. Intinya, jangankan radarnya, udara kosong di dalam tangki bensinnya aja dimilitarisasi demi bertahan hidup. Lanjut ke bagian 3, persenjataan dan arsenal. Mari kita lihat seberapa mematikan arsenal ini. Gak usah pusing sama singkatan militer yang ribet. Intinya, Poseidon ini bawa persenjataan yang bikin merinding. Di titik tempel bawah sayapnya, dia bawa rudal harpun buat ngehancurin kapal perang di atas air, rudal jelajah seperti SLAM IAMR dan LRASM buat target jarak jauh, plus AGM-88G buat ngebungkam radar pertahanan udara musuh. Tapi gimana buat kapal selam? Nah, perut pesawat ini benar-benar dibobol buat dibikin kompartemen senjata internal. Di ruangan rahasia itulah mereka nyimpan torpedo dan bom laut dalam, siap dijatuhin langsung ke dasar samudera. Kalau Anda penasaran apa senjata pelacak utamanya di lautan lepas, jawabannya ada di angka 129. Itu adalah jumlah total sonobuoy alias pelampung sonar pintar yang bisa dibawa P-8 Poseidon dalam sekali jalan. Gila kan? Dari jumlah sebanyak itu, 96 unit disimpan rapi di rak belakang, sementara 33 sisanya udah standby di peluncur putar otomatis dan lubang peluncur manual di lantai pesawat. Tapi gimana sih cara kerja pelampung kecil ini buat nemuin kapal selam baja raksasa? Prosesnya sebenarnya simpel tapi sangat presisi. Begitu tabung ini dijatuhin dan nabrak air, dia langsung aktif. Bagian bawahnya bakal tenggelam dan mulai mancarin gelombang sonar akustik ke segala arah. Kalau gelombang itu nabrak lambung kapal selam musuh, pantulan suaranya ditangkap lagi sama sonobuoy. Dalam hitungan detik, datanya langsung dikirim balik lewat radio ke operator di kabin Poseidon. Langsung ketahuan deh posisinya. Sekarang masuk ke bagian 4,
mata dan telinga Poseidon, sistem pelacak canggihnya. Nah, ini salah satu fitur favorit saya, MAD, atau Magnetic Anomaly Detector. Kalau Anda lihat ujung ekor Poseidon, ada tonjolan panjang kayak jarum. Itu bukan hiasan. Cara kerjanya benar-benar manfaatin ilmu fisika murni. Kapal selam itu kan tumpukan baja ribuan ton yang bergerak. Nah, kehadirannya secara otomatis bakal ngedistorsi medan magnet bumi di sekitarnya. Sensor MAD ini super sensitif, bisa ngedeteksi anomali sekecil apapun di medan magnet itu. Jadi, Poseidon benar-benar ngebaca anomali fisika planet kita buat ngonfirmasi lokasi targetnya. Benar-benar jenius. Tapi tentu aja, Matt itu cuma satu keping puzzle. Poseidon punya jaring sensor yang bikin dia jadi raja intelijen. Ada sistem ISM yang terus-terusan nyadap radar dan radio musuh. Ada kamera inframerah yang bisa ditarik masuk di bawah bodi, dan radar ANPS-14 buat memetakan lautan dan daratan. Tapi yang paling epik justru ada di poin keempat, jendela pengamat. Percaya nggak? Di tengah semua kecanggihan digital itu, mereka tetap nambahin jendela fisik ekstra karena mata telanjang manusia tetap krusial buat mencari target. Dan pastinya, semua data luar biasa ini langsung dipancarin secara real-time lewat jaringan satelit global mereka. Kita masuk ke bagian 5, sistem pertahanan udara, perisai anti-rudalnya. Sebagai pesawat seukuran Boeing 737 yang terbang lambat, Poseidon jelas jadi target empuk di medan perang. Makanya, dia dibekali perisai otomatis berlapis. Kalau ada misil musuh yang melesat ke arah pesawat, Advanced Threat Warner bakal langsung teriak ngebaca panas roketnya. Terus, ini yang paling futuristik, sistem DICM. Sistem ini secara otomatis nembakin laser inframerah, ngelewatin udara, langsung ke arah sensor si misil buat ngebutain pelacakannya. Bener-bener membutakan rudal di udara. Kalau masih kurang, mereka bakal nyembur api, flare, dan awan chaff buat ngecoh misil konvensional. Di luar perang, mereka juga punya parachute penanda yang bisa dijatuhin secara manual, buat molong korban di misi pencarian dan penyelamatan. Bagian terakhir, bagian 6, jangkauan global dan operator. Jarak tempuh maksimal pesawat ini menyentuh angka gila, 8.300 km. Coba bayangin, itu cukup buat terbang melintasi seluruh kepulauan Indonesia dari ujung ke ujung tanpa perlu isi bensin. Di medan taktis, dia bisa terbang lebih dari 2.200 km dari pangkalan dan masih punya cukup sisa bahan bakar buat muter-muter di atas target selama 4 jam penuh. Durabilitas yang panjang ini benar-benar mimpi buruk buat kapal selam manapun yang nyoba kabur dari jangkauannya. Dan daftar negara yang pakai pesawat ini ngebuktiin kalau P-8 Poseidon bukan cuma mainannya Amerika Serikat. Berkat kecanggihan platform 737 dan sensornya, Poseidon udah diakui sebagai standar utama patroli maritim buat 10 negara sekutu di seluruh dunia. Dari Amerika, Inggris, Australia, sampai India dan Korea Selatan, semuanya pakai platform yang sama buat jagain teritori maritim mereka. Membedah kompleksitas anatomi P-8 Poseidon ini benar-benar ngebuka mata kita ya, betapa tipisnya batas antara teknologi komersial sehari-hari dengan mesin tempur militer. Ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin merinding. Kalau pesawat yang biasa bawa turis liburan aja bisa disulap jadi monster pemburu kapal selam yang mematikan, kira-kira kendaraan sipil lazim apa lagi di luar sana yang sebenarnya punya potensi tersembunyi buat jadi mesin perang? Coba deh dipikir-pikir. Oke, sekian bedah materi kita kali ini. Terus pertahankan rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.